Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Matulodula dengan NIM 9214211416 dari kelas F Akuntansi. Di sini saya akan membuat tutorial regresi linear sederhana menggunakan Microsoft Excel. Untuk contoh kasus kali ini 15 perusahaan dan dinotasikan dari perusahaan A sampai 0. Untuk contoh kasus kali ini terdapat 15 perusahaan dan dinotasikan dari perusahaan A sampai O dan terdiri dari 3 variabel, yakni variabel dependen atau output dengan satuan ton dan 2 variabel independen atau tenaga kerja dengan satuan jam. Untuk melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan Excel, pada menu data, pilih menu analisis. Terdapat pada ujung kanan atas, kemudian klik dan akan muncul beragam menu. Memang tidak selengkap seperti aplikasi pengguna data yang sering digunakan. Namun kalau untuk regresi tersedia analisis yang lain yang dapat digunakan. Jadi langsung saja, karena di sini kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja dan modal terhadap output. Jadi kita menggunakan regresi linear berganda. Jadi kita cari analisis tool, kita cari menu regresi atau dalam bahasa Inggrisnya regression. Lalu kita klik dan kemudian klik OK. Nanti secara otomatis akan muncul jendela regression dan kita melakukan input data. Di sini input data terbagi menjadi 2. Ada input Y dan input X. Input X kita dengan data-data variabel independen atau variabel bebas. Jadi ketika kita menginput data Y, kita klik dulu menu yang sebelah kanan untuk membuka. Setelah terbuka, kita blok untuk data-datanya. Karena kita berencana mengklik label memunculkan nama labelnya dari variabel output Y, jadi kita bloknya dengan labelnya. Setelah kita blok, kita tutup. Karena kita telah selesai menginput variabel Y dan untuk variabel X dengan cara yang sama. Jadi kita ingat memblok dengan labelnya juga. Semua dapat terblok. Kemudian kita tutup. Sudah selesai, kita lakukan input data. Misalkan untuk studi ekonomi 90% atau 95%, atau untuk bidang-bidang lain mungkin saja bisa 99%. Kita menggunakan 90%, jadi kita meletakkan di hipotesis adalah 99%. Kemudian di sini ada 3 output. Yang pertama output range, berarti jika kita klik ini kemudian kita buka, ini artinya kita mau letakkan di bagian mana hasil analisisnya. Misalkan saya ingin meletakkan hasil analisisnya pada bagian bawah, tinggal kita letakkan saja misalnya di sini, lalu misalnya timbul sel B22. Kemudian kita tutup. Kemudian menu kedua ada new worksheet by, artinya adalah masih di step work yang sama tapi akan membuat set baru. Selanjutnya ada new workbook. Berarti kita membuat file Excel baru untuk hasil analisis. Jadi saya letakkan di B21.
Kemudian kita bisa memunculkan beberapa pilihan, yaitu ada residual, standar residual, residual plots, dan line plots. Di sini saya coba mengaktifkan semuanya. Teman-teman bisa menggunakan sesuai kebutuhannya. Kemudian ada normal probability plots. Kita klik untuk formalitas. Di sini pilihannya cukup sederhana. Kemudian kita tinggal klik OK. Kemudian secara otomatis Excel akan melakukan analisis. Kita bisa lihat di sini ada hasil analisisnya. Ini adalah grafik-grafik yang muncul kita untuk interpretasi. Kita fokus ke yang pertama, sig and magnitude. Yang kedua, kita perhatikan uji F-nya. Ketiga, perhatikan uji T-nya. Keempat, koefisiennya. Baik, yang pertama kita lihat sig and magnitude-nya di koefisien analisis. Di sini untuk variabel independen tenaga kerja, modal atau kapital. Di sini koefisiennya positif. Kedua-duanya ini artinya bahwa jika ada peningkatan tenaga kerja akan menyebabkan peningkatan output secara teori. Jadi, jika tenaga kerja bertambah secara otomatis, outputnya juga bertambah. Kemudian uji F. Kita lihat dari F, ini kita lihat ini signifikan adalah 3,888 kali 10 pangkat min 7. Artinya ini adalah 0,00 sampai 7. Artinya ini sangat jauh dari 5%. Kemudian uji T, kita lihat dari T value. T hitungnya adalah 1,86549. Kita lihat yang pertama, tenaga kerja, P value-nya adalah 0,0026, artinya lebih kecil dari 5%. Ini artinya secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output. Itu interpretasinya. Yang kedua, modal atau kapital. Di sini value-nya 0,086. Nah, ini untuk modal atau kapital ini adalah lebih besar dari 5%. Artinya dengan hipotesis tadi yang kita sepakati bahwa meskipun hasilnya mendekati 5%, tapi ini lebih besar dari 5%, lebih besar dari 0,05. Kemudian yang keempat, koefisien determinasi berkaitan dengan uji F dan sig and magnitude, karena ini menunjukkan bahwa modalnya baik atau tidak. Jadi kita lihat R square dan adjusted R square. Ini kita lihat dari R square nya atau koefisien determinasi. Ini adalah 0,914. Artinya jadi 91,145. Kalau dipersenkan artinya
Variasi tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dari output sebanyak 91,45. Variasi output sebanyak 91,45% ditentukan oleh variasi dari tenaga kerja dan modal, sedangkan sisanya berarti adalah 8,55% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam modal.